Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pratama Bima Syahputra dengan NIM 05020424070, berasal dari kelas HTN 3C. Di sini saya akan membuat video tentang analisis kebijakan publik menggunakan kaidah fiqh, yaitu kaidah fiqh yang saya ambil di sini adalah kaidah fiqh al-masyaqqat tajlibu al-taisir, di mana kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan, yang mana saya akan menganalisis tentang fenomena bencana alam yang sedang terjadi di daerah saudara kita, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang mana di daerah sana itu pastinya sedang dalam masa kesulitan, sehingga saya akan menganalisis kebijakan publik yang ada di sana dengan menggunakan kaidah fikih yang sudah saya ambil, yaitu al-masyaqqat tajlibu at-taisir. Seperti apa analisis saya? Mari kita simak bersama-sama. Seperti pada yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini atau pada seminggu yang lalu itu di tempat saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang terjadi bencana alam yang sungguh dahsyat, yaitu bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan juga gempa bumi, di mana di sana pastinya terjadi kesulitan yang cukup luar biasa, seperti kehilangan rumah, kehilangan alat-alat atau apapun itu, bahkan kehilangan dari anggota keluarganya, sehingga itu juga pastinya kesulitan itu akan berdampak juga kepada ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan yang ada di daerah tersebut. Dalam kondisi yang sangat kesulitan seperti ini, negara itu wajib hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat tersebut, yang mana harus membuat kebijakan publik yang tepat dan memudahkan dikala tengah-tengah kesulitan dari masyarakat tersebut. Dalam Al-Quran dan hadis juga disebutkan. Yang pertama dalam Al-Quran itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 185, di mana pada intinya itu Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan juga ada dalam hadis, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana disebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Kalau kita hubungkan dengan bencana alam yang sedang terjadi di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara, jelas mereka sedang berada dalam kondisi yang sulit. Maka dari itu, masyarakat itu seharusnya mendapatkan kemudahan dari negara, bukan malah mendapatkan kesulitan. Bentuk kemudahan atau taisir yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat yang terdampak bencana ini adalah seperti layanan kesehatan gratis, terus hunian sementara atau posko sementara, tempat pengungsian kayak gitu. Lalu ada juga misal ada masyarakat yang kehilangan dokumen atau administrasi kependudukan, itu seharusnya diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen yang hilang tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah itu sudah melakukan upaya seperti menerjunkan BNPB, terus TNI, Polri, relawan, dan juga posko-posko hunian sementara dan juga dapur-dapur umum. Ini adalah bentuk upaya dari pemerintah agar memudahkan korban bencana alam agar tidak merasakan kesulitan di tengah kesulitan yang dia landa. Jadi walaupun dia merasa kesulitan, tetapi di situ terdapat kemudahan yang masyarakat rasakan. Namun di lapangan masih sering terjadi banyak kendala. Seperti contoh bantuan yang lambat datang, terus distribusi yang belum merata, dan juga birokrasi yang masih rumit. Nah, hal-hal seperti ini jika kita analisis dengan kaidah fikih al-masyaqqat tajlibu at-taisir, itu seharusnya bisa diminimalkan. Karena dalam kondisi seperti ini yang masyarakat butuhkan hanyalah kecepatan, kemudahan,
dan kepastian bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih al-masyaqqat tajlibu al-taisir, di sini saya menilai bahwasannya kemudahan itu harus dilaksanakan di tengah kondisi sulit yang menimpa saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut. Sehingga kebijakan yang dibuat itu harus kebijakan yang memudahkan, bukan malah mempersulit masyarakat di tengah kondisi sulit seperti ini. Nah, seperti itu analisis saya tadi sebagai kesimpulan bahwasannya kaidah fikih al-masyaqqat tajlibu al-taisir itu sangat relevan ketika saya analisiskan dengan bencana alam yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena ketika masyarakat itu sedang dalam kondisi sulit akibat bencana, sehingga negara itu wajib hadir untuk membuat kebijakan, memudahkan, memperlancar, dan memihak kepada korban bencana alam ini. Selain juga soal kemudahan, kecepatan, dan kepastian bantuan, hal lain yang harus diperhatikan dalam penanganan bencana yaitu adalah pemerataan dalam menangani bencana alam tersebut. Jadi semua itu harus merata, semua harus didistribusikan, semua harus adil dalam suatu wilayah tersebut. Nah, dalam kasus bencana alam ini ditemukan juga bahwasannya ada di daerah sini yang masih belum dapat bagian atau mendapatkan bantuan, yang di daerah sana sudah dapat bantuan atau sudah dapat bagian. Jadi kan di sini terlihat bahwasannya bantuan itu memang ada tetapi masih belum rata. Maka dari itu, keadilan dalam distribusi ini sangat penting, karena jika bantuan itu tidak merata, maka justru akan menimbulkan kesulitan baru di tengah masyarakat yang dalam kesulitan ini, tidak malah membuat kemudahan. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum, di dalam penanganan bencana alam seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini, negara itu bukan hanya wajib hadir dalam bencana itu, tetapi juga harus adil dalam mendistribusikan hak-hak bantuan untuk warga masyarakat di sana, sehingga dapat terciptanya sebuah kemudahan bagi masyarakat yang ada di masyarakat yang terdampak bencana tersebut, sehingga al-masyaqqat tajlibu al-taisir ini benar-benar menjadi kaidah yang bisa diterapkan oleh kebijakan publik, yang bisa diterapkan oleh negara. Dengan ini saya mengambil kesimpulan bahwasannya dengan demikian penerapan kaidah fikih al-masyaqqat tajlibu at-taisir itu tidak hanya berarti memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak, tetapi juga harus memberikan kemudahan di dalamnya, sehingga masyarakat itu merasa terjamin aman, nyaman, dan mudah ketika dalam kondisi susah yang menimpa masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut. Jadi bantuan itu juga harus tepat sasaran, adil, dan benar-benar meringankan beban seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut. Itu tadi pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.